Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini kakak akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, sebelum itu tujuannya apa sih kalian mempelajari tentang kerjasama ekonomi internasional? Nah, tujuannya itu agar kalian mengetahui lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional. Siapa saja sih yang ada pada kerjasama ekonomi internasional, seperti itu. Jadi sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, kalau sudah selesai langsung saja kakak jelaskan. Nah, tentunya kalian sudah pernah mendengar apa itu kerjasama ekonomi internasional. Mungkin kalau kalian tidak pernah mendengar definisinya, tentunya kalian pernah mendengar kata-kata kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional, kalian pasti pernah mendengar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional itu? Jadi kerjasama ekonomi internasional itu ada kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara tertentu dalam bidang ekonomi. Jadi suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lain dalam bidang ekonomi. Jadi kerjasamanya itu berkaitan dengan perekonomian, seperti itu. Nah, lalu kita lanjut dengan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Nah, apa sih manfaat dari kerjasama ekonomi internasional? Kok banyak sekali negara-negara lain ingin melakukan kerjasama internasional, ekonomi internasional? Tujuannya apa sih? Manfaatnya apa? Nah, jadi yang pertama manfaatnya itu meningkatkan perekonomian antar negara. Nah, yang kedua meningkatkan taraf hidup. Lalu yang ketiga saling mengisi kekurangan dan kebutuhan bidang ekonomi. Lalu yang keempat mempererat persahabatan antara negara. Lalu yang kelima memperluas pasar hasil produksi. Lalu yang keenam meningkatkan devisa negara. Begitu. Jadi manfaat kerjasama ekonomi internasional itu banyak. Seperti itu ya teman-teman. Nggak ada tuh suatu negara ingin melakukan kerjasama tapi tujuannya untuk membuat negaranya tersebut menjadi turun perekonomiannya. Tidak ada. Jadi semua yang melakukan kerjasama ekonomi internasional pasti bertujuan ingin memajukan perekonomiannya, seperti itu. Lalu dampak pada kerjasama ekonomi internasional itu apa? Jadi pada dampak kerjasama ekonomi internasional tidak hanya hal positif saja yang ada pada kerjasama ekonomi internasional, tapi ada juga hal negatifnya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja dampak negatif dari kerjasama ekonomi internasional. Jadi pada dampak negatifnya itu yang pertama, produk dalam negeri akan kalah bersaing dengan produk asing baik harga maupun mutunya. Betul. Jadi semisal dari negara Indonesia memproduksi handphone untuk dikonsumsi oleh masyarakat, itu akan tetap kalah karena citra atau mutu HP dari luar negeri sudah masuk terlebih dahulu, sudah tertanam bahwa HP ini bagus di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi dengan adanya kerjasama ini, itu produk dalam negeri itu akan tertutup oleh produk-produk asing, seperti itu teman-teman. Seperti realitanya saja seperti saat ini HP-HP yang pada umumnya yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia tentunya banyak sekali HP-HP dari luar negeri. Jarang sekali anak muda atau orang-orang tua yang menggunakan handphone produksi hasil Indonesia sendiri, itu jarang sekali. Lalu yang kedua, produsen dalam negeri yang tidak mampu bersaing akan menutup usahanya. Betul sekali. Lalu yang ketiga, dapat menimbulkan ketergantungan dengan luar negeri. Lalu yang keempat, terjadinya keterikatan yang menyebabkan berkurangnya kebebasan dalam mengatur sendiri kegiatan ekonomi atau perdagangan. Lalu yang kelima, timbulnya proteksi-proteksi untuk melindungi dan mementingkan negara anggotanya sendiri atau diskriminasi. Itu sangat bahaya. Lalu timbulnya eksploitasi SDA yang berlebihan. Lalu pasar dalam negeri dikuasai oleh produk asing, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selain dampak negatif, tidak kalah juga dengan dampak positifnya.
dampak positifnya apa sih? Nah, yang pertama, semakin lancarnya perdagangan internasional maupun regional. Lalu yang kedua, adanya kestabilan harga, permintaan dan penawaran. Lalu yang ketiga, mengatasi permasalahan ekonomi bersama. Semisal pada suatu negara tersebut mengalami permasalahan ekonomi, negara lain ikut membantu. Itulah yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional. Lalu yang keempat, memperkuat posisi perdagangan suatu negara dengan ditandainya meningkatnya ekspor. Nah, lalu yang kelima, mengatasi persaingan internasional yang tidak sehat. Lalu yang keenam, meningkatnya daya asing. Nah, lalu yang ketujuh, meningkatkan perekonomian dalam negeri. Betul sekali seperti yang sudah kakak awal-awal jelasin tadi. Jadi semua negara yang melakukan kerjasama ekonomi internasional tentunya ingin perekonomiannya meningkat, bukan menurun ya teman-teman. Lalu yang kedelapan, meningkatkan pendapatan negara terutama devisa. Nah, yang berikutnya bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, apa saja sih bentuk-bentuknya kerjasama ekonomi internasional itu? Jadi, pada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional itu ada 4. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral, lalu kerjasama ekonomi regional, lalu kerjasama ekonomi multilateral, lalu kerjasama ekonomi antar regional. Nah, apa sih yang dimaksud dari keempatnya itu? Jadi, kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara yang bersifat saling membantu. Contohnya kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Australia, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kerjasama ekonomi regional itu apa? Jadi kerjasama ekonomi regional itu adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Nah, contohnya seperti ASEAN, Uni Eropa, EFTA, APEC, AFTA, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, lalu yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi multilateral? Nah, di sini adalah kerjasama yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas region atau wilayah atau kawasan negara tertentu. Jadi contohnya itu seperti kerjasama antara Indonesia, lalu Jerman, Prancis, Jepang, Inggris, ke Korea, Cina. Jadi tidak ada batas untuk melakukan kerjasama seperti itu, tidak terikat oleh batas waktu dan wilayah seperti itu. Nah, lalu yang keempat, kerjasama ekonomi antar regional. Nah, apa sih yang dimaksud itu? Jadi itu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN. Seperti itu. Lalu yang berikutnya ada lembaga kerjasama ekonomi internasional. Nah, itu dalam lingkup regional. Jadi ada AFTA, ada ASEAN, ada NAFTA, ada APEC, dan ada EEC, ada juga Colombo Plan. Nah, lalu yang berikutnya lembaga kerjasama ekonomi internasional yang berada dalam naungan PBB. Nah, itu ada apa aja? Jadi ada ILO atau ILO, ada IBRD, ada IMF, UNDP, ada UNIDO, UNIDO, dan ada DIA atau DIA, ada WTO, ada IFC, ada UNTAD atau UNCTAD. Nah, lalu yang berikutnya lembaga kerjasama ekonomi internasional yang berada di luar naungan PBB. Nah, itu ada OECD, ada OPEC, dan ada GGI. Seperti itu. Jadi ini dari lembaga kerjasama ekonomi internasional pada ranah regional itu dapat kakak jelaskan sedikit karena juga keterbatasan dalam waktu ya teman-teman. Jadi pada apa sih yang dimaksud dengan AFTA? Jadi AFTA seperti ASEAN, IMF itu. Jadi kalau AFTA sendiri itu adalah merupakan organisasi perdagangan bebas ASEAN dengan maksud untuk mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia. Seperti itu. Nah, kalau ASEAN sendiri itu apa? Jadi kalau ASEAN sendiri itu adalah persatuan negara-negara Asia Tenggara
merupakan atau suatu kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya. ASEAN didirikan itu pada tanggal 18 Agustus 1967 dengan tujuan yang pertama mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan Asia Tenggara umumnya dan anggota pada khususnya seperti itu. Lalu yang kedua, mewujudkan terciptanya perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara dan menciptakan kerjasama yang aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya seperti itu. Nah, ini banyak sekali lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional yang belum bisa kakak jelaskan satu persatu karena keterbatasan waktu dalam video ini. Seperti itu yang teman-teman. Semoga sekian dari kakak. Semoga materi yang kakak sampaikan dapat melekat dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Untuk kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.